Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini adalah dari Efesus pasal 1 ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu sukacita yang besar bagi kita jikalau kepada kita diberitahukan suatu rahasia yang besar dan hebat yang dapat menolong setiap orang untuk memperoleh dan memiliki suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dari kehidupan yang susah dan terpuruk kepada kehidupan yang senang dan berhasil, dari kehidupan yang menderita dan tidak memiliki harapan akan masa depan, kepada hidup yang bahagia dan memiliki jaminan akan masa depan yang akan datang. Apalagi rahasia yang besar dan hebat itu diberikan secara gratis kepada setiap orang. Tentu kita akan bergegas mencari tahu dari mana datangnya kabar sukacita itu. Dan kita akan bertanya apa saja yang harus kita perbuat agar rahasia yang besar dan hebat itu dapat segera dan benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Demikianlah pada umumnya umat manusia selalu mengharapkan terwujudnya perubahan dalam kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih pasti. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat menolong kita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih pasti dalam kehidupan kita di dunia ini? Lalu, bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang telah memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih pasti dalam hidup kita di dunia ini? Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah berita sukacita yang besar dan hebat yang disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristen di Efesus dan juga kepada kita, bahwa Allah yang penuh kasih dan rahmat telah berkenan menyatakan keberadaannya, rancangannya, kehendaknya dalam diri anaknya Yesus Kristus kepada umat manusia yang berdosa. Allah berkenan menyingkapkan suatu rahasia ilahi yang tersimpan berabad-abad lamanya, dan rahasia itu telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus kepada umat manusia. Pada satu sisi, pelanggaran, kejahatan, dan dosa yang diperbuat oleh umat manusia telah memisahkan umat manusia dari Allah, dan tidak ada yang dapat diperbuat oleh umat manusia dari dirinya sendiri untuk beroleh keselamatan dari Allah. Namun, pada sisi lain, Allah yang baik, yang penuh dengan kasih dan rahmat, menghampiri umat manusia yang berdosa di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan memberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu penebusan dan pengampunan dosa, status menjadi anak-anak Allah, dan mengaruniakan berkat-berkat rohani di dalam sorga. Segala kebaikan dan kemurahan Allah ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus tanpa terkecuali. Sungguh, bahwa Allah telah menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya kepada kita, umatnya berdosa ini, karena kehendaknya sendiri, dan yang didasari pada kasihnya yang besar kepada kita. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang maha baik, yang penuh kasih dan rahmat, yang telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, umat yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Rahasia kehendak Allah itu telah dinyatakan kepada kita bukan karena kehebatan dan perbuatan baik kita, melainkan karena kasih karunia dan kemurahan Allah semata. Oleh sebab itu, kita yang adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hendaknya bertekun menemukan dan memahami serta melakukan kehendak Allah
dalam kehidupan kita masing-masing. Pengampunan dosa, status menjadi anak-anak Allah, dan berkat-berkat rohani dari sorga yang telah dicurahkan kepada kita menjadi kekuatan dan modal bagi kita untuk mewujudkan kehidupan dan persekutuan umat yang seturut dengan kehendak Allah. Yang ini mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!